Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya. Di kelasnya Pak Amos dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode ke-12 seri mengenal PHP ini, kita akan mempelajari terkait dengan kontrol program menggunakan if ya. Jadi di dalam video ini, kita akan mempelajari apa yang namanya itu pemilihan ya. Pemilihan itu nanti kita gunakan untuk melakukan suatu kontrol proses berdasarkan kondisi-kondisi yang telah kita buat, teman-teman ya. Nah, untuk pemilihan atau kontrol proses sendiri ya, dia itu adalah blok pemilihan yang terdapat pada suatu program, teman-teman ya. Dia berguna untuk menentukan aksi mana yang akan dieksekusi yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan ya. Jadi, jika kondisi terpenuhi atau bernilai true ya, maka aksi yang terdapat dalam blok akan dieksekusi ya teman-teman ya. Sebaliknya jika tidak terpenuhi atau bernilai false, maka aksi tersebut akan diabaikan oleh program teman-teman ya. Nah, untuk pemilihan atau kontrol proses sendiri, di sini kita akan mempelajari dua macam ya. Yang pertama adalah if dengan kondisi tunggal dan if dengan kondisi bercabang teman-teman. Jadi ada dua, ada if tunggal dan ada else if ya atau bercabang. Nah, untuk penulisan if sendiri itu kita selalu buka dengan eh, fungsi if ya. If kemudian dibuka dengan kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung buka dan kurung tutupnya di situ teman-teman akan masukkan beberapa parameter ya. Mulai dari nilai yang dibandingkannya berapa ya. Kemudian operator perbandingan yang digunakannya apa. Kemudian nilai sebagai pembandingnya ya dari nilai pertama tadi. Contoh di sini saya membuat dengan $A sama dengan $B, maka dengan katanya jika nilai yang saya miliki pada variabel A itu memiliki nilai yang sama dengan variabel B ya atau dengan nilai selanjutnya, maka dia akan menjalankan aksi dari pemilihan tersebut ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman yang pertama itu adalah if tunggal ya. If tunggal sini kita gunakan untuk menjalankan kontrol proses hanya dengan satu kondisi saja. Nah, contoh seperti ini ya. Di sini saya memiliki variabel A ya dengan nilai 25. Kemudian saya bikin kondisi untuk menampilkan pesan ya. Pesannya itu adalah variabel kurang dari 10 dan variabel lebih dari 10 ya. Di dalam kondisi saya menentukan bahwa $A itu jika lebih kecil dari 10 ya, maka dia akan menampilkan pesan variabel kurang dari 10. Itu jika bernilai true ya atau benar. Tapi jika salah, dia akan masuk ke else ya dengan menampilkan pesan variabel lebih dari 10 ya. Seperti itu. Dengan kata lain jika variabel A itu bernilai 25, dia akan menampilkan pesan yang else ya, yaitu variabel lebih dari 10. Kecuali jika saya menampilkan pesannya itu yang pertama ya, variabel A itu harus kurang dari 10, berarti harus kita masukkan 5 atau di bawah angka 10 ya. Nah, untuk if tunggal ini, mari kita lihat simulasinya seperti apa ya, dan cara penggunaannya seperti apa untuk yang if tunggal di sini. Oke, teman-teman, di sini saya sudah bikin satu template untuk membuat latihan if di sini ya. Pertama, kita akan coba buat dulu kondisi dengan menggunakan if tunggal ya. Di sini saya sudah punya 3 variabel. Yang pertama itu variabel operator, kemudian nilai 1 dan nilai 2 ya. Untuk operator di sini saya kasih string dengan isinya itu simbol minus ya. Kemudian nilai 1 itu saya isikan dengan angka 10, kemudian untuk nilai 2 saya isikan dengan angka 5 ya. Nah, di sini saya bikin kondisi di mana jika operator yang saya miliki itu adalah operator minus, maka dia akan melakukan operasi pengurangan ya. Seperti ini, saya panggil dulu operatornya, $operator ya. Kemudian saya gunakan operator perbandingannya ya. Di sini saya gunakan operator perbandingan sama dengan. Kemudian ini nilai yang dibandingkannya ya. Karena di sini kita pengen membandingkan nilai string, maka kita gunakan kutip ya. Lalu minus ya. Nah, jika operator yang saya miliki itu isinya sama dengan minus ya, dan dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam if ya,
maka dia akan menjalankan program untuk mengurangi ya, echo dolar nilai 1 dikurangi dolar nilai 2 ya. Seperti ini. Tapi jika bernilai false atau salah, kita gunakan else, maka kita akan tampilkan pesan maaf, operator tidak terdaftar ya. Oke, teman-teman, coba kita cek ya hasil dari kontrol program di sini. Kita simpan, kemudian kita akses localhost, kemudian foldernya apa ya? Kita akses yang kontrol proses ya atau if. Nah, maka dia akan menampilkan nilai 5 ya, berarti aksinya itu terpenuhi atau kondisinya bernilai true. Tetapi jika di dalam variabel operator kita masukkan plus ya, contoh plus kita masukkan, kita simpan, maka yang tampil itu dia adalah pesan ya, maaf operator tidak terdaftar. Kita buktikan, kita refresh ya. Nah, dia menampilkan pesan maaf operator tidak terdaftar. Nah, itu teman-teman dari contoh yang if tunggal ya. Sebenarnya untuk if bercabang dan if tunggal ini tidak berbeda jauh, teman-teman ya. Di sini kita hanya menambahkan kondisi lainnya menggunakan else if ya. Jadi penulisannya sama seperti if tunggal, hanya kita gunakan else if untuk kondisi selanjutnya ya. Boleh lebih dari 1 ataupun lebih dari 3 nggak apa-apa ya, asalkan menggunakan else if. Mari kita coba untuk else if ini seperti apa ya. Di sini saya akan bikin kondisi lagi, else if jika dolar operator yang saya miliki sama dengan plus, maka dia akan melakukan aksi penjumlahan ya. Nah, atau jika operator saya bernilai garis miring ya, dia akan melakukan pembagian ya. Nah, kita coba, kita simpan dan kita buktikan ketika kita masukkan value-nya plus dalam variable operator ya. Berarti dia akan menjalankan blok program di baris ke-14, yaitu jika operator sama dengan plus, maka dia akan melakukan penjumlahan ya. Kita coba, kita refresh ya. Nah, maka dia akan melakukan penjumlahan. 10 tambah 5 adalah 15 ya. Tetapi jika kita mengubahnya menjadi yang garis miring atau bagi ya, kita coba. Nah, ini dalam operator kita ubah menjadi garis miring ya. Berarti dia akan menjalankan blok program di baris ke-17 ya, yang melakukan aksi pembagian. Kita simpan, kemudian kita refresh ya. Nah, maka akan nilainya 2. Baik teman-teman, jadi sekian ya video terkait dengan penggunaan dan contoh dari kontrol proses menggunakan if ya. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari terkait dengan pemahaman kontrol proses atau blok program menggunakan if ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.